Pada zaman dulu ada sebuah kisah. Kanjeng Sunan Kalijaga, ketika mencari hakikat hidup, berguru kepada orang yang tinggi ilmunya, bersunyi diri di desa Benang, berguru menuntut ilmu sudah cukup lama, namun merasa belum mendapat manfaat yang nyata. Rasanya cuma penderitaan yang didapat, sebab disuruh memperbanyak bertapa, oleh Kanjeng Sunan Bonang. Diperintahkan menunggui pohon gurda sudah dilaksanakan, tidak diperbolehkan meninggalkan tempat, berada di tengah hutan belantara, tempat tumbuhnya pohon gurda yang banyak sekali, dengan tenggang waktu setahun lamanya. Kemudian disuruh, ngaluat, ditanam di tengah hutan. Setahun kemudian dibongkar, oleh Kanjeng Sunan Bonang. Kemudian diperintahkan pindah, tafakur, merenung, di tepi sungai yang nantinya beralih menjadi nama sebutannya, Kalijaga sama dengan menjaga sungai, setahun tidak boleh tidur, ataupun makan, lalu ditinggal ke Mekah, oleh Sunan Bonang. Nyata sudah genap setahun. Syekh Melaya ditengok, ditemui masih tafakur saja. Kanjeng Sunan Bonang berkata, Jebeng, anak, sudahilah tafakurmu, berjuluk kamu wali, penutup yang ikut menyiarkan agama. Perbaikilah ketidakaturan yang ada, agama itu tata krama, kesopanan untuk kemuliaan Tuhan yang Maha Mengetahui, bila kau berpegang kepada syariat, serta segala ketentuan iman hidayat. Hidayat itu dari Tuhan Allah yang Maha Agung, yang sangat besar kanugrahannya. Kanugrahan Tuhan Allah, meliputi dan menimbulkan keluhuran budi. Adapun kekuasaannya menumbuhkan kekuatan luar biasa dan keberanian, serta meliputi segala kebutuhan perang. Yang demikian itu tidak lain adalah anugerah yang besar, paling utama dari segala yang utama. Keutamaan ibarat bayi, siapapun ingin memelihara, yang mencukupi bayi, menguasai pula terhadap dirimu. Tapi kamu tak punya hak menentukan, karena kau ini juga yang menentukan Tuhan Allah yang Maha Agung. Karena itu mantapkanlah hatimu dalam pasrah diri padanya. Syekh Melaya berkata pelan, sungguh hamba sangat berterima kasih, semua nasihat akan kami junjung tinggi. Tapi hamba memohon kepada guru, mohon agar sekalian dijelaskan, tentang maksud sebenarnya dari sukma luhur, nyawa yang berderajat tinggi, yang tadi diberi istilah iman hidayat, yang harus mantap berserah diri kepada Tuhan Allah, yang mana yang dimaksud sebenarnya. Hamba mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kalau hanya ucapan semat, hamba pun mampu mengucapkannya, tapi kalau menemui kesalahan hamba ibarat asap belaka, tanpa guna menjalankan semua yang kukerjakan. Kanjeng Sunan Bonang menjawab, Syekh Melaya benar ucapanmu, pada saat bertapa kau bertemu denganku, yang dimaksud berserah diri ialah, selalu ingat perilaku, pekerjaan, seperti ketika awal mula diciptakan. Bukankah itu sama halnya seperti asap, itu tadi seperti hidayat wening, petunjuk yang jernih, serupa dengan iman hidayat? Apakah itu nampak dengan sebenarnya? Namun ketahuilah itu semua, tidak dapat diduga sebelumnya dan sesudahnya, sekalipun kau gunakan, dengan mata kepala. Berkata Kanjeng Sunan Kalijaga, Bapak Guru yang bijaksana, hamba mohon dijelaskan, apakah maksudnya? Ada nama tanpa sifat, ada sifat tanpa nama. Saya mohon petunjuk. Tinggal itu yang ingin saya tanyakan yang terakhir kali ini saja. Sunan Bonang berkata lemah lembut. Kalau kamu ingin keterangan yang jelas tuntas, matikanlah dirimu sendiri. Belajarlah kamu tentang mati, selagi kau masih hidup. Bersepi dirilah kamu ke hutan rimba, tapi jangan sampai ketahuan manusia, sudah habis segala penjelasan yang perlu disampaikan. Kanjeng Sunan Bonang segera meninggalkan tempat, dari hadapan Sunan Kalijaga, timur laut arah langkah yang dituju. Kira-kira baru beberapa langkah berlalu, Syekh Melaya ikut meninggalkan tempat itu, masuk hutan belantara. Syekh Melaya menjalankan laku kijang, berbaur dengan kijang menjangan. Bila mana ingin tidur, ia mengikuti cara tidur terbalik seperti tidurnya kijang. Kalau pergi mencari makan mengikuti seperti caranya anak kijang. Bila ada manusia yang mengetahui, para kijang berlari tunggang langgang. Sunan Kalijaga ikut berlari kencang, larinya dengan merangkak, seperti larinya kijang, pontang-panting jangan sampai ketinggalan, mengikuti sepak terjang kijang. Nyata sudah cukup setahun, Syekh Melaya menjalani laku kijang, bahkan melebihi dari yang telah ditetapkan. Sunan Bonang segera menerobos ke dalam hutan yang lebih lebat dan sulit dilewati. Setelah benar-benar menemukan yang sedang laku kijang, yang tengah berlari segera dilempar dengan nasi satu kepal, tepat mengenai punggungnya. Syekh Melaya agak lambat larinya.
Lalu lemparan yang kedua, mengenai lambungnya, jatuh terduduk Syekh Melaya. Kemudian dilempar lagi, nasi satu kepal, ingat dan sadar kemudian berbakti pada Sunan Bonang. Dia berlutut mencium kaki Sunan Bonang. Berkata sang guru Sunan Bonang, "Anakku, ketahuilah olehmu, bila kau ingin mendapatkan kepandaian yang bersifat hidayatullah, naiklah haji, menuju Mekah dengan hati tulus suci, ikhlas." Syekh Melaya sudah terjun, merenangi lautan luas, tidak mempedulikan nasib jiwanya sendiri. Semakin lama Syekh Melaya, sudah hampir di tengah samudera, mengikuti jalan untuk mencapai hakikat yang tertinggi dari Allah. Tidak sampai lama, sampailah di tengah samudera. Ternyata setelah Sunan Kalijaga, ada di tengah samudera, penghatannya melihat seseorang, yang sedang berjalan tenang di atas air, yang berjuluk Nabi Khidir, yang tidak diketahui dari mana datangnya, bertanya dengan lemah lembut. "Mengandalkan pikiranmu saja masih belum apa-apa, padahal kamu tidak takut mati. Kutegaskan sekali lagi, di sini tidak mungkin kau dapatkan yang kau maksudkan." Syekh Melaya bingung, hatinya tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dia menjawab, bahwa dia tidak mengetahui akan langkah yang sebaiknya perlu ditempuh selanjutnya. Semakin pelan ucapan Syekh Melaya, terserah bagaimana baiknya sang guru Nabi Khidir menebak. "Apakah kamu juga sangat mengharapkan hidayatullah, petunjuk Allah?" Akhirnya Nabi Khidir menjelaskan, "Ikutilah petunjukku sekarang ini, menjalankan petunjuk gurumu, Sunan Bonang sang guru, memberi petunjuk padamu, menyuruh menuju kota Mekah, dengan keperluan naik haji. Maka ketahuilah olehmu, sungguh sulit menjalankan lika-liku kehidupan itu. Jika kamu berkehendak naik haji ke Mekah, kamu harus tahu tujuan yang sebenarnya menuju Mekah itu. Ketahuilah, Mekah itu hanyalah tapak tilas saja, yaitu bekas tempat tinggal Nabi Ibrahim zaman dulu. Beliaulah yang membuat bangunan Ka'bah Masjidil Haram, serta yang menghiasi Ka'bah itu dengan benda yang berupa batu hitam, Hajar Aswad, yang bergantung di dinding Ka'bah tanpa digantungkan. Apakah Ka'bah itu hendak kamu sembah? Kalau itu yang menjadi niatmu, berarti kamu sama halnya menyembah berhala, bangunan yang dibuat dari batu. Perbuatanmu itu tidak jauh berbeda dengan yang diperbuat oleh orang kafir, karena hanya sekedar menduga-duga saja wujud Allah yang disembah, dengan senantiasa menghadap kepada berhalanya. Oleh karena itu, biarpun kamu sudah naik haji, bila belum tahu tujuan yang sebenarnya dari ibadah haji, tentu kamu akan rugi besar. Maka dari itu, ketahuilah bahwa Ka'bah yang sedang kau tuju itu, bukannya yang terbuat dari tanah atau kayu apalagi batu, tetapi Ka'bah yang hendak kau kunjungi itu sebenarnya Ka'batullah, Ka'bah Allah. Demikian itu sesungguhnya iman hidayat yang harus kamu yakinkan dalam hati." Nabi Khidir memerintah, "Syekh Melaya, segeralah kemari secepatnya, masuklah ke dalam tubuhku." Syekh Melaya terhenyak hatinya, tak dapat dicegah lagi, keluarlah tawanya, bahkan sampai mengeluarkan air mata seraya berkata dengan halus, "Melalui jalan manakah aku harus masuk ke dalam tubuhmu? Padahal saya tinggi besar melebihi tubuhmu. Kira-kira cukupkah? Melalui jalan manakah usaha saya untuk masuk? Padahal nampak olehku buntu semua." Nabi Khidir berkata dengan lemah lembut, "Besar mana kamu dengan bumi, semua beserta isinya, hutan rimba dan samudera serta gunung. Tidak bakal penuh bila dimasukkan ke dalam tubuhku. Jangan khawatir bila tidak cukup, masuklah di dalam tubuhku ini." Syekh Melaya setelah mendengarnya, semakin takut sekali, bersedia melaksanakannya. Menolehlah Nabi Khidir. "Ini jalan di telinganku ini." Syekh Melaya masuk dengan segera, sudah sampai ke dalam tubuh Nabi Khidir, melihat samudera luas, tiada bertepi sejauh mata memandang, semakin diamati semakin jauh tampaknya. Nabi Khidir bertanya keras-keras, "Hai, apa yang kamu lihat?" Segera menjawab Syekh Melaya, "Ya jauh, tak ada yang kelihatan." Syekh Melaya melanjutkan jawabannya, "Angkasa raya yang kuamati, kosong melompong jauh, tidak kelihatan apa-apa. Kemana kakiku melangkah? Tidak tahu arah utara selatan, barat timur pun tidak kami kenal lagi. Bawah dan atas serta muka, juga belakang, saya tidak mampu membedakan, bahkan semakin membingungkanku." Nabi Khidir berkata lemah lembut, "Usahakan jangan sampai bingung hatimu." Tiba-tiba terang kelihatan di hadapannya Nabi Khidir. Syekh Melaya melihat lagi arah utara, selatan, barat dan timur sudah kelihatan jelas, atas serta bawah juga sudah terlihat, dan mampu menjaring matahari. Tenang rasanya sebab dipat melihat Nabi Khidir,
rasanya berada di alam yang lain dari yang lain. Kanjeng Nabi Khidir berkata lembut, jangan berjalan hanya sekedar berjalan, lihatlah dengan sungguh-sungguh apa yang terlihat olehmu. Syekh Melaya menjawab, ada warna 4 macam, yang nampak padaku, semua itu, sudah tidak kelihatan lagi, hanya 4 macam yang kuingat, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Berkata Nabi Khidir, yang pertama kau lihat cahaya, mencorong tapi tidak tahu namanya, ketahuilah itu adalah pancamaya, yang sebenarnya ada di dalam hatimu sendiri, yang mengatur dirimu. Pancamaya yang indah itu, disebut muka sifat, muka syafah, bilaman kamu mampu membimbing dirimu ke dalam sifat yang terpuji, yaitu sifat yang asli. Maka dari itu jangan asal bertindak, selidikilah semua bentuk, jangan sampai tertipu nafsu, usahakan semaksimal agar hatimu menduduki sifat asli. Perhatikan terus hatimu itu, supaya tetap dalam jati diri. Tentramlah hati Syekh Melaya, setelah mengerti itu semua, dan baru mantap rasa hatinya serta gembira. Adapun yang kuning, merah, hitam serta putih itu adalah penghalang hatinya. Sebab isi dunia ini sudah lengkap, yaitu terbagi ke dalam 3 golongan. Semuanya adalah penghalang tingkah laku. Kalau mampu menjauhi itu, pasti dapat berkumpul dengan gaib. Itu yang menghalangi meningkatkan citra diri. Hati yang 3 macam, hitam, merah, kuning, semua itu, menghalangi pikiran dan kehendak tiada putus-putusnya. Akan menyatunya dengan Tuhan yang membuta nyawa lagi mulia. Jika tidak tercampur oleh 3 hal itu, tentu terjadi hilangnya jiwa. Abadi senantiasa berdekatan rapat. Namun perlu diperhatikan dan diingat, dengan saksama, bahwa penghalang yang ada di hati, mempunyai kelebihan yang perlu kamu ketahui, dan sumber inti kekuatannya, yakni hitam lebih perkasa. Pekerjaannya marah mudah sakit hati, angkara murka secara membabi buta. Kalau tetap berusaha agar abadi berkumpulnya diri dekat Tuhan, maka senantiasa menghadapi 3 musuh, yang sangat kejam, besar dan tinggi hati, sombong. Ketiga musuhmu itu saling kerjasama. Padahal si putih tanpa teman, hanya sendirian saja, makanya sering dapat dikalahkan. Kalau sekiranya dapat mengatasi akan segala kesukaran yang timbul dari 3 hal itu, maka jadilah persatuan erat terwujud. Tanpa berpedoman itu semua tidak akan terjadi persatuan erat antara manusia dan penciptanya. Syekh Melaya sudah memahaminya dengan semangat mulia berusaha, diserta tekad membaca, demi mendapatkan pedoman akhir kehidupan, demi kesempurnaan dekatnya dengan Allah. Setelah hilang 4 macam warna, ada hal lain lagi. Nyala 18 warnanya. Syekh Melaya pelan berkata, apakah namanya? Nyala 18 warnanya? Apakah yang dimaksud sebenarnya? Nyalanya semakin jelas nyata. Ada yang seperti ratna bersinar, mutiara berkilau, ada yang nampak berubah-ubah warna menyambar-nyambar, ada yang seperti permata yang berkilat tajam sinarnya. Sang luhur budi Nabi Khidir berpesan, Hiya itulah sesungguhnya tunggal. Pada dirimu sendiri sudah tercakup makna di dalamnya, rahasianya terdapat pada dirimu juga, serta seluruh isi bumi, tergambar pada tubuhmu, dan juga seluruh alam semesta. Dunia kecil tidak jauh berbeda, ringkasnya utara barat selatan itu, timur dan atas serta bawah. Syekh Melaya mengamati, yang seperti cahaya berganti-ganti kuning. Cahayanya terang benderang memancar, melingkar mirip pelangi. Apakah itu yang dimaksudkan? Wujud dari zat yang dicari dan didambakan, yang merupakan hakikat wujud sejati. Nabi Khidir menjawab dengan lemah lembut, itu bukan yang kau dambakan, yang dapat menguasai segala keadaan, yang kamu dambakan tidak dapat kamu lihat, tiada berbentuk apalagi berwarna, tidak berwujud garis, tidak dapat ditangkap mata, juga tidak bertempat tinggal, hanya dapat dirasakan oleh orang yang awas mata hatinya, hanya berupa penggambaran pengmabaran, simbol, memenuhi jagat raya, dipegang tidak dapat.